Salam damai dari Tuhan untuk kita semua yang masih berada dalam suasana pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-170 tahun. Saudara-saudara, sebelum kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur minggu ini kami mendapatkan tugas dari Tuhan untuk dapat menyiapkan hati dan segala yang ada pada kami untuk kami beri bagi kehidupan semua di sekitar kami maupun yang jauh. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami supaya minggu ini benar-benar kami melakukan sedikit banyak yang ada pada kami. Kami dapat memberi dan Tuhan menambahkan, Tuhan menyuburkan, Tuhan memberi buah atasnya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita renung di minggu ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 dengan tema kesehatian jemaat-jemaat Makedonia, teladan di dalam pelayanan kasih. Kesehatian jemaat-jemaat Makedonia, teladan dalam pelayanan kasih. Kekasih Tuhan, masih terasa dalam ingatan kita, dalam seluruh kegiatan kita di minggu ini. Kalau di minggu yang lalu, tepatnya 5 Februari 2025, segala yang bernafas di tanah ini merayakan 170 tahun yang lalu Injil kekuatan Allah tiba di tanah, negeri dan orang-orang Papua yang pada waktu itu berada dalam kekafiran dan kemalangan hidup, berada dalam satu kepastian untuk hidup kekal selama-lamanya di sorga dengan Tuhan. Ada hal yang perlu kita renung dari perayaan masuknya Injil di tanah Papua, yaitu kesediaan badan Sending di Jerman dan di Belanda. Kesediaan Otto dan Geisler untuk memberi diri mereka, untuk memberi apa yang ada pada mereka bagi kita yang ada di tanah Papua. Kesediaan memberi pada waktu itu dari keadaan yang sulit sekali, tetapi mereka tidak gubris untuk keadaan itu. Mereka mau memberi apa yang ada pada mereka. Bahkan Otto juga memberi tubuh, jiwa, dan raganya. Kekasih Tuhan, hal itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menemukan bahwa keadaan hidup orang-orang kudus di Yerusalem pada waktu itu berada dalam kesulitan hebat. Ada kelaparan yang diikuti oleh kesakitan dan banyak-banyak hal, termasuk orang Yahudi yang beragama Kristen di Yerusalem selalu mendapat penindasan dari mayoritas agama di Yerusalem, yaitu agama Yahudi. Belum berhenti di situ, pemerintahan Romawi itu tidak mau melihat orang Yahudi menyebut dan percaya kepada Yesus Kristus. Keadaan yang sangat memprihatinkan ini bagi Rasul Paulus perlu mendapat petopangan dari orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem maupun di luar Yerusalem. Dan dalam pekerjaan pemasyuran Injil, ia telah bertemu dengan Titus dan orang-orang Kristen di Korintus untuk mereka bersedia memberi apa yang ada pada mereka, menopang saudara-saudara orang-orang kudus di Yerusalem. Tapi 1 tahun mereka tidak melakukan itu. Mereka hanya sampai pada tingkat bicara-bicara saja, omong-omong saja, tapi tindakan belum ada. Mereka latihan lain, main lain. Kepada mereka firman Tuhan ini menegaskan,
Rasul Paulus ajak Titus, teman sekerjanya, pemasyur Injil yang hebat, bersama dengan orang Kristen di Korintus untuk belajar dari orang-orang Kristen di jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka juga berada dalam keadaan hidup yang sangat berat. Mereka tidak hanya miskin, tapi sangat miskin. Tetapi Rasul Paulus ketemu ketika mereka mendengar bahwa mereka punya tanggung jawab moral untuk membantu saudara-saudaranya, orang-orang kudus di Yerusalem. Mereka tergerak hati dan menyiapkan apa yang ada pada mereka untuk memberi pertolongan kepada Paulus, supaya Paulus melanjutkan itu kepada saudara-saudaranya di Yerusalem. Mereka mendesak Paulus untuk memberikan ruang itu bagi mereka, dapat menunjukkan hati mereka, kasih mereka kepada saudara-saudara. Rasul Paulus mencatat itu sebagai pelayanan kasih yang luar biasa. Karena itu ia mengajak orang Kristen stop bicara banyak di Korintus, tapi belajar sama orang Kristen di jemaat-jemaat Makedonia. Karena mereka bicara sedikit, mereka kerja banyak. Mereka bicara 1-2 kata, mereka memberi barang 1-2 barang untuk saudara-saudaranya yang lain. Saudara, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini beberapa hal perlu kita renung. Pertama, apakah kita hari ini masih tertarik dengan pekerjaan pemasyuran Injil? Ataukah kita mau membuka babak baru untuk melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi pemasyuran Injil? Hal kedua yang perlu kita lakukan untuk memberitakan Injil di abad sekarang, banyak orang sudah terlibat di mimbar gereja, di pelayanan-pelayanan kebaktian. Tetapi masih sedikit orang, dan kita bisa menghitung orang-orang yang mau mengkonkretkan Injil dalam bentuk pelayanan kasih. Banyak kali di gereja-gereja kita punya program pelayanan kasih terbentur dengan minimnya anggaran-anggaran. Mari kita tidak memberi dari apa yang tidak ada pada kita, tapi kita memberi dari apa yang ada pada kita, supaya kita membayar pekerjaan pemasyuran Injil, melanjutkan pekerjaan awal yang berat yang sudah dilakukan Otto dan Geisler, badan sending di Eropa. Dan hari ini ke depan, badan sending di tanah Papua, gereja Kristen Injili di tanah Papua, sinode klasis jemaat-jemaat, kita semua dapat membayar pekerjaan itu, supaya kekuatan Allah ada di sini dan kita saling memberi apa yang terbaik dari Injil kekuatan Allah itu kepada segala yang bernafas. Amin.